Mengapa Kris bikin Amerika Serikat ketar-ketir? Siapa sangka sistem pembayaran pakai kode QR buatan Indonesia bisa bikin Amerika Serikat waspada. Kris atau Quick Response Kode Indonesian Standard yang diluncurkan Bank Indonesia bareng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini nggak cuma bikin transaksi makin gampang, tapi juga mengusik dominasi ekonomi Amerika, sekaligus membuka jalan buat strategi dedolarisasi yang makin populer di Asia. Sejak diluncurkan pada 2019, Kris jadi terobosan baru dalam dunia pembayaran digital di Indonesia. Inovasi ini menyatukan semua sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia. Kris bikin transaksi makin praktis, cukup satu kode untuk semua dompet digital dan aplikasi perbankan. Manfaat Kris nggak berhenti sampai di situ. Seiring waktu, Kris digunakan secara luas, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, UMKM, hingga tempat ibadah dan pedagang kaki lima. Bank Indonesia mencatat, sampai triwulan 1 2025, pengguna Kris sudah mencapai 56,3 juta merchant, dengan total 2,6 miliar transaksi dan didominasi UMKM sebanyak 38,1 juta. Kris juga punya efek besar ke inklusi keuangan. Jumlah masyarakat yang punya akses ke layanan keuangan naik dari 59% di 2019 menjadi hampir 89% di 2024. Data BI juga menunjukkan kalau pembayaran digital naik 35,3% secara tahunan, mencapai 3,5 miliar transaksi per Februari 2025. Salah satu penyumbangnya adalah transaksi lewat Kris yang melonjak 170,1% secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Kris bisa dipakai lintas negara lewat skema Kris Cross Border yang sudah berlaku di Malaysia, Thailand, Singapura, dan ke depan diperluas ke Jepang, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. Transaksi bisa dilakukan pakai mata uang lokal tanpa harus lewat dolar dulu. Dan disinilah letak persoalannya. Well, buat Amerika Serikat, Kris dianggap ikut mendorong strategi dedolarisasi, proses mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dalam transaksi antar negara. Sebelum ada Kris, kalau Indonesia mau transaksi dengan Thailand misalnya, rupiah harus dikonversi dulu ke dolar, baru dikonversi lagi ke baht. Prosesnya panjang dan tiap tahap ada biaya. Ini jadi keuntungan buat penyedia layanan keuangan global seperti Visa, Mastercard, atau bank-bank Amerika Serikat. Tapi sekarang berkat kerjasama antar bank sentral di Asia dan sistem pembayaran seperti Kris, transaksi bisa langsung pakai mata uang masing-masing negara. Artinya, Amerika Serikat kehilangan satu sumber pendapatan yang selama ini stabil, jasa konversi dan biaya transaksi internasional. Dalam laporan resmi estimasi perdagangan nasional atau National Trade Estimate 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Kris disebut sebagai potensi hambatan layanan keuangan. USTR menyoroti peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 yang mengatur standar nasional Kris. Mereka menganggap regulasi ini kurang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti penyedia pembayaran dan perbankan. Nah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti Senin 21 April bilang kebijakan seperti Kris dirancang berdasarkan kerjasama global dan nggak pernah membedakan mitra dari negara manapun. Peneliti dari Center of Reform on Economic Indonesia, Yusuf Randy Manilet, menilai reaksi Amerika ini nggak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar, dedolarisasi global. Makin banyak negara, terutama di Asia, mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi lintas batas. Kris jadi bagian kecil tapi signifikan dari perubahan itu. Terkait dengan disinggungnya Kris oleh pemerintah Amerika Serikat, saya kira ini juga tidak terlepas dari isu ya mengenai dedolarisasi yang memang kerap kali muncul setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita perhatikan semakin banyaknya perjanjian penggunaan lokal currency settlement, terutama yang dilakukan oleh beberapa bank sentral di Asia terutama, itu saya kira menjadikan Amerika Serikat semakin gerah gitu ya, karena sekali lagi isunya adalah menurunkan penggunaan dari dolar untuk settlement pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat di masing-masing negara. Kris juga mengancam dominasi pemain lama kayak Visa, Mastercard, atau PayPal. Dengan sistem lokal yang lebih murah dan langsung terhubung antar negara, pengguna jadi punya alternatif. Di sisi lain, perusahaan asing kehilangan pangsa pasar dan potensi cuan, bahkan dari biaya admin kartu yang selama ini dibayar jutaan pengguna setiap bulan.
ya sama saja dengan kartu debit berbagai bank ya. Kalau kita lihat itu laporannya tiap bulan itu kan ada biaya operasional, meskipun kecil kan, tetapi itu tetap biaya dan penggunanya banyak. Ya itu sama dengan konsepnya dengan kartu Visa dan Mastercard. Setiap kita menggunakan atau bahkan mungkin untuk beberapa kartu, bahkan ketika kita tidak menggunakan itu ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan. Nah, biaya administrasinya ini yang kemudian istilahnya keluar gitu ya, dia tidak masuk ke dalam negeri atau tidak berputar di ekonomi domestik, tapi berputar di tempat uang ini dikirim, dalam hal ini misalnya Amerika Serikat gitu. Jadi seperti itu, jadi mereka mendapatkan keuntungan dari sana, dan ya dalam konteks kacamata bisnis yang wajar kalau mereka merasa kegerahan ketika misalnya kris menjadi semakin lebih maju, semakin banyak digunakan, karena itu tadi cuannya itu berkurang lah, bahasa sederhananya seperti itu.